Ya, karena fakta atau realita yang beliau lakukan itu adalah tidak ada sama sekali yang melanggar aturan hukum yang ada. Ya, tidak ada sama sekali unsur-unsur pidana terorisme yang beliau lakukan. Nah, inilah dituduh dengan hal yang berbalik dengan fakta itu. Nah, inilah kita akan lihat kalau memang ini sampai turun putusan, maka kiamat bagi dunia hukum ini. Ya, bahwa semua orang bisa dipidana hanya karena cara berpikirnya, hanya karena cara pendapat-pendapatnya. Ahli telah mengatakan diantaranya Profesor Dr. Andes Aceng Ruhendi Saifullah, kemudian Dr. Al Haidar, kemudian Dr. siapa satu lagi itu, Dr. Al Haidar ya, sudah jelas mengatakan ketika saya menanyakan ada indikasi, bukan hanya indikasi, tapi ini adalah merupakan persidangan politik. Dan ini sempat dikritik oleh hakim ya, karena mungkin beliau tidak suka mendengarkan kata-kata sebagai persidangan politik. Tapi faktanya demikian. Maka jika sebenarnya ini adalah persidangan politik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita kembali dalam selesai menjalani sidang atas diri ketiga Ustadz kita, Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Anung Alhamad dan Dr. Zain An-Najah, yang hari ini sudah masuk tahap duplik atau sidang terakhir. Yang insya Allah sidang berikutnya adalah putusan pengadilan Jakarta Timur, ya, yang akan dibacakan pada tanggal 19 Desember 2022. Kita berharap bahwa dalam hal ini semoga saja majelis hakim memutus perkara ini sesuai dengan nurani, sesuai dengan fakta-fakta sidang, yang mana dalam fakta-fakta sidang yang sebagaimana kita saksikan bersama semuanya itu ada dokumen sidangnya ya. Itu ada jejak digital. Jadi dari awal persidangan, mereka ini atau KJPU dalam hal ini melakukan tuntutan atau dakwaan, itu tidak ada bukti sama sekali tentang apa yang dituntutnya, apa yang didakwakan kepada Ustadz kita. Insya Allah, kalau kita mau bicara secara fair, maka seharusnya beliau-beliau ini harus dibebaskan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya, karena tidak satu pun ada bukti. Sebagaimana unsur-unsur pasal yang dituduhkan kepada beliau, yaitu pasal 13 huruf C, itu kan harusnya adalah harus ada tindakan permulaan, ya, karena kan di situ dikatakan pembantuan, melakukan bantuan ataupun melakukan dan menyembunyikan informasi tentang adanya kejadian tindak pidana terorisme. Jadi dalam hal ini harusnya yang dimunculkan oleh jaksa penuntut umum itu adalah adanya tindakan-tindakan awal, yaitu adanya seseorang yang nyata-nyata melakukan tindakan pemboman, pembunuhan, merusak barang alat-alat vital, ya, tindakan terorisme lainnya. Namun dalam hal ini dari awal kita lihat persidangan itu semuanya adalah tidak ada sama sekali. Ya, sampai sekarang tidak ada dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tentang unsur-unsur terorisme tersebut. Fakta saksi semua yang hadir dalam persaksian di persidangan ini, baik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu ada lebih 20 orang dan jaksa yang kita hadirkan 16 orang, semuanya mengakui bahwa ustadz-ustadz ini dalam hal menyampaikan ceramah-ceramahnya itu adalah ustadz-ustadz yang sangat santun, ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang betul-betul menyampaikan untuk dalam hal kebaikan-kebaikan ini tidak dengan cara-cara yang di luar aturan hukum yang ada. Bahkan beliau menyampaikannya adalah bagaimana ulama-ulama atau dai-dai muda ini, generasi penerus itu untuk menyampaikan dalam hal berdakwah itu sopan dan santun, kemudian jangan keluar dari aturan hukum yang ada, harus konstitusional. Begitupun ketika untuk membuat sekolah-sekolah maupun yayasan-yayasan itu harus sesuai dengan aturan hukum yang ada yang terdaftar di Kumham atau Dirjen Administrasi Hukum dan Negara dan Hak Asasi Manusia. Dan itu semuanya sudah dijalankan oleh ustadz kita. Jadi insya Allah kita sangat yakin, ya. Dan yang paling pasti apa-apa yang dituduhkan kepada ustadz kita ini adalah hal-hal yang
tidak konkret, tidak pasti, dan tidak final. Ya, kalau hukum itu kan harus dilakukan dengan pasti oleh seseorang, nyata dan konkret, bukan yang ada di kepalanya beliau, ya, atau orang-orang yang dituduh gitu. Tapi dalam hal ini beliau melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh negara, dalam hal ini ikut berpartai, ikut berceramah, ya, ikut di yayasan-yayasan. Tetapi yang jadi masalah itu adalah apa yang beliau lakukan itu dianggap beliau adalah berbohong, berkamuflase. Jadi yang dinilai di sini adalah sikap batin beliau, pikiran beliau. Ya, karena fakta atau realita yang beliau lakukan itu adalah tidak ada sama sekali yang melanggar aturan hukum yang ada. Ya, tidak ada sama sekali unsur-unsur pidana terorisme yang beliau lakukan. Nah, inilah dituduh dengan hal yang berbalik dengan fakta itu. Nah, inilah kita akan lihat kalau memang ini sampai turun putusan, maka kiamat bagi dunia hukum ini. Ya, bahwa semua orang bisa dipidana hanya karena cara berpikirnya, hanya karena cara pendapat-pendapatnya, hanya karena karya tulis-tulis bukunya. Ya, sungguh hal yang sangat berbahaya buat kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Khususnya kita umat Islam harus tidak boleh menerima keadaan ini. Ya, kita harus betul-betul menolak segala cara-cara berpikiran para penegak hukum kita, ya, yang hal-hal yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan hukum yang ada. Ya, mungkin demikian dari saya tidak usah terlalu panjang lebar, mungkin barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan saja, jelas tadi saudara-saudara semua, bahwasanya dari fakta persidangan tidak ada satupun, ya, yang membuktikan bahwasanya Ustadz adalah anggota teroris, ya, dan Ustadz semuanya fakta di persidangan jelas Ustadz adalah orang-orang yang baik, menyampaikan dakwanya dengan ma'ruf, ya, dengan penuh kelembutan, tidak dengan provokasi. Dan menurut kami para tim penasihat hukum yakin kalau pengadilan ini didasarkan pada nurani hakim dan pada fakta persidangan yang ada, harus sekali lagi saya katakan, putusannya itu adalah putusan bebas buat ketiga ustadz. Dan kalau misalnya putusannya lain daripada itu, wallahu alam. Tadi rekan saya sudah mengatakan bahwa kiamat buat penegakan hukum di Indonesia. Karena apa? Karena setiap ustadz bisa saja dipidana hanya karena pikirannya, hanya karena batinnya. Padahal itu tidak boleh di dalam hukum. Hukum harus nyata, harus fakta yang terjadi bagaimana. Itulah semua. Dan kami sudah ingatkan kepada hakim semua, ya, pada siapapun kita, bahwasanya semua yang kita lakukan di dunia ini adalah harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan tidak bisa kita ketika di akhirat nanti mengatakan, ya Allah, aku hanya menjalankan tugas. Ini sekali lagi saya ingatkan, kita tidak bisa mengatakan bahwa ya Allah, aku hanya menjalankan tugas. Tidak. Sebagai muslim kita harus punya pendirian. Ya, sekali lagi, kalau memang majelis hakim mendasarkan putusannya pada fakta persidangan dan pada nurani serta fakta-fakta kebenaran hukum, ya, kepastian hukum, maka putusannya tidak lain dan tidak bukan adalah bebas. Amin. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kami perjuangkan, semuanya insya Allah mendapat ridho dari Allah. Amin. Dan semuanya akan menghasilkan putusan yang bebas buat para ketiga ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas ya? Iya, jadi begini, kita juga bingung ya. Di dalam tuntutan itu jelas adalah menyembunyikan satu tindak pidana. Tetapi di dalam replik itu menyatakan berbeda perbuatannya. Balik lagi ke persidangan, balik lagi ke di dalam tuntutannya, masalah muter-muter, betul juga. Dan tidak satu unsur pun terbukti dalam hal ini.
Apalagi banyak hal yang aneh, termasuk flash disk, maaf, termasuk flash disk bisa dikatakan bahkan diduga palsu itu flash disk yang digunakan di dalam persidangan. Dan flash disk tersebut adalah satu-satunya bukti yang digunakan di dalam perkara Hambalang. Karena tidak ada bukti hard copy, tidak ada. Tidak ada bukti surat, buktinya ya flash disk itu. Tetapi di dalam tuntutan maupun di dalam replik jaksa itu tidak dimunculkan. Berarti perkara ini tidak ada barang buktinya. Satu. Kedua, baru kali ini ada perkara pidana tidak ada pelapornya. Pelapornya tidak ada, bahkan tidak di BAP. Bagaimana perkara yang tidak ada pelapornya bisa diputuskan? Berarti kalau tidak ada pelapornya, berarti tidak ada perbuatan hukumnya. Jadi dasar untuk menangkap. Sedangkan pelapor itu digunakan dasar untuk menangkap. Begitu ditangkap, begitu masuk ke pengadilan, pelapor itu tidak dihadirkan, bahkan tidak di BAP. Ya kan? Selama saya jadi lawyer tidak pernah ada perkara pidana, tidak ada pelapornya. Oleh sebab itu kami juga jika dihukum nanti, kami juga kaget, tidak dapat mengerti maksudnya apa yang akan digunakan dasar. Tidak ada pelapor, kemudian flash disknya juga flash disk yang sudah dimusnahkan, jadi tidak ada bukti maupun tidak ada unsur-unsur yang bisa dikenakan. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan. Tambahan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang disampaikan oleh para advokat atau penasihat hukum dari ketiga ustadz kita, yaitu Ustadz Faid Ogbah, Ustadz Zain An-Najah, dan Ustadz Anum Al-Hamad itu sudah sangat lengkap. Kami di sini sekali lagi kami mengatakan adalah memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Karena faktanya dan ada giumnya, memang keadilan dan kebenaran itu tidak milik semua orang, melainkan milik para mereka yang mencarinya. Sebenarnya kalau kita mau melihat daripada fakta persidangan, 3 ahli telah mengatakan, diantaranya Profesor Dr. Andes Aceng Ruhendi Saifullah, kemudian Dr. Al-Haidar, kemudian Dr. siapa satu lagi itu, Dr. Al-Haidar ya, sudah jelas mengatakan ketika saya menanyakan, ada indikasi, bukan hanya indikasi, tapi ini adalah merupakan persidangan politik. Dan ini sempat dikritik oleh hakim ya, karena mungkin beliau tidak suka mendengarkan kata-kata sebagai persidangan politik. Tapi faktanya demikian. Maka jika sebenarnya ini adalah persidangan politik, palu ada di tangan hakim, bukan di tangan kami. Tinggal keinginan, tinggal kemauan, tinggal keberanian untuk menentukan dari yang benar adalah benar, atau yang hak adalah yang hak, dan yang batil adalah batil. Kita rasanya terpaksa harus mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, kata-kata bijak kepada semua para pemangku ya kekuasaan di sini. Saking apa kata kita ya, tidak ada cara lain untuk mengingatkan mereka bahwa setiap apapun yang kita lakukan ini akan dimintakan pertanggungjawaban di yaumil akhir kelak. Saya ya selaku penasihat hukum dan kami semua merasa sangat berbahagia karena berada pada keberpihakan yang baik dan jelas, yaitu keberpihakan terhadap ulama yang tidak bersalah dan telah disalahkan dan dikriminalisasi. Saya kira demikian saja dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami mengucapkan mohon doa kepada seluruh bangsa Indonesia agar ulama-ulama kita akan diberikan sebuah keputusan yang berkeadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Demikian. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Ada pertanyaan Pak ini? Itu biasanya kan kalau seorang mukmin kan diberikan ayat kan mungkin bergetar. Oh iya. Nah, ini kan tuduhan-tuduhannya kan tendensius, apalagi berjalan sidang. Itu gimana menurut Ibu maksudnya? Ya betul, saya kan sudah bilang tadi ya, 3 ahli saja mengatakan bahwa ini persidangan politik. Sekarang kita tinggalkan kepada hati nurani dari mereka yang diberikan wewenang oleh Allah yang disebut dengan kodi. Kodi itu hakim kan, mereka yang menegakkan hukum-hukum Allah. Jika mereka tidak punya keberanian hanya karena takut dengan rezim atau mencapai target tertentu, wallahu a'lam bishawab, itu silahkan kepada mereka sendiri. Tapi ingat baik-baik, dunia ini menipu ya. Hari ini Anda bisa merasa menang dan berbangga bisa menjatuhkan sebuah hukuman karena ini memang sudah ditarget dan segala macam, tapi ingat baik-baik bahwa itu akan ada pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah itu Ya tidak kan? tidur. Ya, Allah tidak tidur katanya. Oke, saya kira begitu. Ada lagi? Tidak ada ya, saya kira cukup. Kita tunggu keputusan sekitar tanggal 19 hari ya. Senin, minggu 19 depan. ya. Doakan saja semoga yang terbaik yang terjadi karena semuanya tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu milik Allah, tugas kita hanya berjuang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.